Karena memang tidak semua copet harus galak, tidak semua copet harus berpenampilan ugal-ugalan. Biasanya copet-copet yang galak dan juga berpenampilan ugal-ugalan dapatnya cuma sedikit. Tapi kalau bentukannya rapi, berwibawa, dapatnya bisa 1,3 triliun. Bisa 1,3 triliun. Bisa 1,3 triliun. Tapi kalau misalnya ada banding-bandingkan ini, apa kabar dengan MotoGP di Mandalika? Kok setuju, tapi Formula E di Jakarta nggak setuju? Mbak, ini dua hal yang berbeda, Mbak. Mandalika itu tidak menggunakan APBN. Sementara bicara Formula E, balapan Formula E itu 100% menggunakan APBD. Nilainya 5 triliun, hampir 5 triliun. Bayangkan, hampir 5 triliun. Kenapa kita harus menolak ajang balap mobil Formula E Jakarta? Ajang balap mobil Formula E berpotensi membakar uang rakyat hingga 4,48 triliun rupiah. Ajang balap mobil ini tidak memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan Formula E juga sangat melukai hati rakyat. Saat angka kemiskinan meningkat karena pandemi COVID-19, PHK terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan gulung tikar, dan Pemprov DKI justru kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakatnya yang kini masih banyak membutuhkan bantuan guna bertahan dari dampak pandemi. Tahukah Anda, uang 4,48 triliun itu bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dana 4,48 triliun itu nilainya setara dengan pembangunan 88 sekolah, pembangunan 44 rumah sakit, pemberian 38.000 beasiswa anak dari SD sampai lulus universitas, terutama 4.000 anak yang menjadi yatim piatu karena COVID-19, pembayaran tunggakan BPJS 47.000 orang yang terkena PHK, pemberian stimulus dana UKM untuk 3,7 juta pedagang kecil, pemberian 7,4 juta paket sembako untuk keluarga miskin selama 2 bulan, pemberian 896.000 unit laptop untuk siswa miskin, dan pembangunan 2.000 rumah ibadah. Selain itu, anggaran 4,48 triliun rupiah juga setara dengan pemberian bantuan 9 juta rupiah bagi 500.000 warga miskin. Sudah sepatutnya warga Jakarta untuk tahu uang pajaknya digunakan untuk apa saja. Serta sudah seharusnya penggunaan uang pajak warga dikembalikan untuk membangun dan mensejahterakan penduduk Jakarta. Mari kawal terus hak interpelasi yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta. Jika pemerintah provinsi yakin penyelenggaraan Formula E ini baik untuk masyarakat, tentu mudah untuk menjawabnya, bukan? Total anggota fraksi PSI dan PDIP yang menandatangani usulan interpelasi ada 33 orang. 73 orang anggota dewan sisanya tidak mau menandatangani surat usulan interpelasi. Saya dengar sebenarnya ada juga beberapa anggota dewan di luar fraksi PSI dan PDIP yang ingin ikut tanda tangan, tetapi dilarang oleh partainya. Kalau kamu setuju bahwa gubernur seharusnya memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan uang 1 triliun rupiah untuk balap mobil listrik, ada cara yang bisa kita tempuh. Ayo kasih tahu semua teman, keluarga, kerabat, komunitas, dan relasi yang kamu miliki untuk menandatangani petisi berikut ini. Pada akhir 2019 yang lalu, ketika PSI berhasil membongkar anggaran 82 miliar untuk lem iBond, berkat kerjasama dengan seluruh netizen yang meramaikan isu itu di media sosial, uang pajak masyarakat DKI Jakarta berhasil kita selamatkan. Nah, cara yang sama juga bisa kita lakukan untuk Formula E. Kalau kita sama-sama mengawal isu ini di media sosial, maka saya sangat optimis hak interpelasi bisa disahkan. Dan bahkan bukannya tidak mungkin, Formula E bisa dibatalkan, uang pajak masyarakat kita selamatkan. Hari-hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Yang penting barangnya kelihatan. Kata-kata dianggap nggak penting. Kata-kata dianggap nggak penting. Kata-kata dianggap nggak penting. Kata-kata tidak perhatikan. Kata-kata tidak perhatikan. Kata-kata tidak perhatikan. Kalau kata-kata dianggap nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata.